Kalian bisa belanja semua kebutuhan elektronik, mulai dari power bank, headset, laptop, aksesoris gaming, sampai kamera di Shopee. Karena belanja kebutuhan elektronik di Shopee itu bisa dapat cashback 50% dan juga gratis ongkir ekstra sampai dengan 50.000. Oke guys, gue yakin di sini udah pada kenal dengan yang namanya Xiaomi. Brand ini booming banget dan bertahun-tahun sukses di Indonesia dengan spek dan harga smartphone yang sangat-sangat gila. Terus 2 tahun yang lalu, Oppo juga ngeluarin sub-brand baru dengan nama Realme. Gue nggak tahu itu niatnya apa, tapi pergerakan brand yang satu ini mirip banget dengan Xiaomi karena dia sama-sama ngeluarin produk dengan spek dan harga yang sama gilanya dengan Xiaomi. Jadi kayaknya seru juga nih kalau kita compare line up smartphone Xiaomi dan Realme. Kita akan cari tahu kira-kira brand apa yang bisa kasih value lebih baik di tiap-tiap kategori harga. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita mulai dari kelas entry level dulu. Kalau di Xiaomi itu, untuk entry levelnya dia punya Redmi 8A, sedangkan di Realme mereka punya Realme C3. Kalau dari harga, Redmi 8A punya harga yang lebih murah dengan selisih beberapa ratus ribu dari Realme C3. Dan untuk kualitasnya, bisa gue bilang Realme C3 lebih bagus karena punya spek yang lebih tinggi dibandingkan dengan Redmi 8A. Kemarin gue sempat nge-compare Realme C3 dengan Redmi 8 dan hasilnya ternyata Realme C3 lebih unggul dibandingkan dengan Redmi 8 yang harganya malah lebih mahal dari Redmi 8A. Jadi untuk kelas entry level, Realme C3 memang punya kualitas yang lebih tinggi karena speknya sangat bagus untuk harga 1,6 jutaan. Tapi kalau memang budgetnya agak terbatas, gua rasa Realme 8A bisa jadi alternatif karena harganya terjangkau dan gua rasa speknya udah oke-oke aja untuk seharian. Berikutnya kita masuk ke kelas yang lebih tinggi dan di sini kita ketemu dengan Redmi 8 dari Xiaomi dan Realme 5i dari Realme. Kalau dari segi harga keduanya nggak terlalu berbeda, tapi perbedaan terbesar dari kedua HP ini adalah di spesifikasi internal dan juga kameranya. Jadi Realme 5i punya chipset yang lebih powerful yaitu Snapdragon 665 dibandingkan dengan Redmi 8 yang masih pakai Snapdragon 439. Dan Realme 5i juga lebih unggul di kamera karena sudah menggunakan 4 kamera, sedangkan Redmi 8 masih pakai dual kamera. Kalau keduanya disuruh pilih, gue akan pilih Realme 5i karena performa dan kameranya lebih bagus dibandingkan dengan Redmi 8. Apalagi harga keduanya itu nggak terpaut jauh ya, jadi bisa gue bilang sih Realme 5i ini bisa kasih value yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Redmi 8. Oke, tadi kita udah ngebahas yang bagian low end-nya dan sekarang kita akan masuk ke kelas mid-range. Dan untuk kelas harga 2 jutaan, kita ketemu dengan Redmi Note 8 dari Xiaomi dan juga Realme punya 2 smartphone yaitu Realme 5S dan juga Realme 5 Pro. Kalau dibandingkan dengan Realme 5S dan juga Realme 5 Pro, bisa gue bilang Redmi Note 8 ini lebih cocok di battle dengan Redmi 5 Pro. Karena dari segi spek, mereka sama-sama ngandelin kamera 48 megapiksel, layar Full HD+, dan juga baterai yang sama besar di 4000 mAh. Dan kalau dibandingin, Redmi Note 8 ini unggul di sektor body karena punya body yang lebih kokoh dengan Corning Gorilla Glass untuk back covernya, dan punya konfigurasi RAM dan storage yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Sedangkan Realme 5 Pro ini punya performa yang lebih galak karena punya chipset yang lebih bagus dan sistem fast charging yang 50% lebih kencang daripada sistem fast charging di Redmi Note 8. Walaupun harganya lebih mahal, Realme 5 Pro tetap kasih value yang tinggi karena kita dapat upgrade kualitas yang setara, yaitu performa dan charger yang lebih kencang. Tapi kalau kalian ngerasa itu nggak penting-penting banget dan lebih mentingin storage, RAM, dan harga yang lebih murah, Redmi Note 8 bisa jadi pengganti yang sepadan karena susah juga sih cari kualitas yang sama dengan Redmi Note 8 di harga yang sama. Jadi bisa gue bilang ini sih pilihannya tergantung berdasarkan budget aja sih. Terus kalau kalian udah punya budget dan pengen beli smartphone, mending belinya di Shopee aja. Kalian bisa beli semua kebutuhan elektronik, mulai dari power bank, headset, laptop, aksesoris gaming, sampai kamera di Shopee. Karena belanja kebutuhan elektronik di Shopee itu bisa dapat cashback 50% dan juga ada gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50.000. Jadi nice banget kan? Nah, tadi kita udah ngebahas smartphone mid-range kelas harga 2 jutaan. Sekarang kita akan bahas smartphone mid-range di kelas harga 3 jutaan. Dan di sini kita ketemu dengan Redmi Note 8 Pro dari Xiaomi dan juga Realme X3 dari Realme. Kalau dari segi harga, lagi-lagi Redmi Note 8 Pro punya harga yang beberapa ratus ribu lebih murah dari Realme XT. Dengan harga yang lebih mahal, Realme XT sebenarnya bawa spek dan fitur yang lebih fresh, seperti dia udah punya layar AMOLED, sistem fast charging yang 50% lebih cepat, dan fitur-fitur kekinian seperti Dolby Atmos, AOD, dan juga in-display fingerprint sensor.
Sedangkan Redmi Note 8 Pro juga nggak kalah menarik, walaupun harganya lebih murah dan nggak punya fitur-fitur kekinian. Redmi Note 8 Pro punya keunggulan di baterai yang lebih besar, fitur NFC, dan juga chipset yang sedikit lebih kencang dari Realme XT. Jadi gua rasa keputusan untuk pilih di antara kedua HP ini atau pilih mana yang lebih bagus itu bakalan subjektif banget, karena ini bakalan bergantung banget dengan selera dan budget yang nilainya. Karena menurut gua kedua HP itu sama-sama punya value yang tingginya itu setara. Kalau disuruh bandingin keduanya, jujur aja gue juga agak bingung ya, karena mereka sama-sama bagus. Tapi kalau memang disuruh harus milih, ya gua rasa sih Redmi Note 8 Pro ini bakalan lebih cocok buat yang mentingin power dan juga budget yang lebih murah. Sedangkan Realme XT ini bakalan lebih cocok buat teman-teman yang cari HP kuat dan punya banyak fitur kekinian. Nah, tadi kita udah ngebahas yang bagian low-end dan mid-range, dan sekarang kita akan masuk ke high-end atau flagship dari kedua brand yang tadi. Jadi kalau Xiaomi Indonesia sendiri, dia punya Mi Note 10 Pro untuk flagshipnya, sedangkan Realme, dia punya Realme X2 Pro. Dan kalau mau dibahas lebih detail tentang keduanya, jujur itu bakal makan waktu yang sangat panjang, karena sebenarnya case-nya kedua HP ini hampir mirip dengan Redmi Note 8 Pro dan juga Realme XT. Nah, kalau dari segi harga, sebenarnya Realme X2 Pro ini lebih mahal dibandingkan dengan Mi Note 10 Pro. Karena Realme X2 Pro bawa kualitas performa, layar, charger, dan material body level high-end. Sedangkan Mi Note 10 Pro lebih mengandalkan kamera dan desain level high-end. Tapi ada beberapa sektor yang lumayan dikompromikan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi kalau dari kualitas dan harga, gue pribadi ngerasa Realme X2 Pro kasih value yang lebih baik karena punya kualitas yang lebih tinggi, dan sebenarnya kameranya juga nggak kalah tajam kalau dibandingkan dengan Mi Note 10 Pro. Tapi buat orang-orang yang nggak terlalu mentingin speed dan performa, gue rasa Mi Note 10 bisa jadi kelihatan lebih bagus karena harganya lebih murah. Jadi lagi-lagi ini tergantung budget dan preferensi masing-masing aja. Oke, itu tadi perbandingan semua line up dari smartphone Xiaomi dan Realme. Dan kalau dilihat dari semua line up smartphone-nya, gue ngerasa mereka punya pendekatan yang agak berbeda. Jadi Xiaomi itu lebih condong ngeracik smartphone untuk ngedapetin harga yang lebih murah dari kompetitornya, sedangkan Realme itu nggak mencoba menjadi yang termurah, tapi dia kasih beberapa fitur atau spek yang lebih kuat dari kompetitornya. Dan kalau kalian tertarik terus pengen beli salah satu smartphone yang udah kita bahas tadi, kalian bisa beli itu di Shopee, karena belanja kebutuhan elektronik di Shopee itu kita bisa dapat cashback 50%. Terus kalian juga bisa belanja semua kebutuhan elektronik, mulai dari smartphone, headset, laptop, aksesoris gaming, dan kamera di Shopee, dan dapat gratis ongkir potongan sampai dengan 50.000. Jadi lumayan banget kan? Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!